Sahabat wanita dimanapun Anda berada, senang sekali saya Susi menjumpai Anda lagi dalam acara Wanita Berpengharapan. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga Anda dalam keadaan baik-baik saja dan sehat selalu. Hari ini kembali Wanita Berpengharapan akan memberikan wawasan kesehatan kepada Anda, dan kali ini mengenai mengatasi ISPA bersama Dr. Megawati. Dan setelah itu Ibu Wihani akan hadir memberikan siraman rohani untuk Anda dengan topik gadis bijaksana. Semoga semuanya akan menjadi berkat buat Anda dan selamat mengikuti. Saudara, setiap kali pergantian musim banyak sekali orang, khususnya anak-anak yang terserang ISPA, yaitu infeksi saluran pernafasan yang akut. Penyakit ISPA boleh dikatakan penyakit yang berbahaya, karena bisa menyebabkan kematian bila tidak diatasi dengan baik. Nah, bagaimana mengatasi dan mencegah ISPA? Kita akan berbincang-bincang dengan Dr. Megawati, yang saat ini sudah hadir di studio dan sudah duduk di depan saya. Apa kabar hari ini, Dok? Sehat ya? Sehat-sehat saja, Bu Susi. Terima kasih untuk kehadirannya. Dan hari ini kita berbicara mengenai ISPA. Nah, kalau orang atau anak dikatakan menderita ISPA, itu apa yang terjadi, Dok? Ya, namanya aja infeksi saluran pernafasan yang akut. Ya, kalau dibicarakan akut itu berarti mendadak. Mendadak ya, Dok ya. Terus yang terinfeksi mana? Ya saluran pernafasan. Itu ya. Bisa sinusnya, tenggorokannya, bisa paru-parunya. Jadi namanya infeksi saluran pernafasan yang berhubungan dengan nafas. Nafas gitu. ya, itu. Ya. Nah, apa yang menjadi penyebabnya ini? Bisa virus, bisa bakteri. Begitu ya. Iya. Jadi virus atau bakteri ya. Yang mana yang lebih parah? Virusnya atau bakteri? Atau biasanya sama-sama? Bakteri ya? Iya, bakteri yang lebih parah. Gejalanya bagaimana ini, Dok? Gejalanya biasanya kan hidung tersumbat atau berair. Demam ya, pasti juga. Demam, batuk-batuk, tenggorokan sakit, seluruh tubuh sakit. Gitu ya. Jadi semua yang dipakai untuk bernafas ini, ya tenggorokan, lalu sinusnya itu ikut sakit semua bisa gitu ya? Bisa sakit ya, atau bisa sampai sesak begitu. Oh begitu ya, Dok ya. Ciri-cirinya gejalanya hanya seperti itu saja sih. Demam gitu ya. Iya, demam tinggi. Nah, ini siapa yang mudah terserang? Biasanya kan anak-anak, tapi sekarang ini banyak orang dewasa juga yang bisa kena ini, Dok. Sebenarnya yang bisa kena itu semua orang. Semua orang ya. Tapi yang mudah terserang tentu saja balita dan orang tua karena kekebalannya masih belum bagus. Kalau orang tua kekebalannya sudah menurun. Sudah menurun. Kalau orang muda kan lebih kuat begitu. Oh, jadi anak-anak dan orang yang sudah tua ya. Karena kalau anak-anak itu kekebalannya belum kuat. Kalau orang tua kekebalannya sudah menurun gitu ya. Maka sering terserang ISPA itu. Ada anak-anak yang terserang ISPA lalu meninggal. Ini apa yang menyebabkan kematian, Dok? Jadi begini, ISPA itu sebenarnya kalau karena virus pun kadang-kadang tidak perlu diobati kan masih bisa baik. Bisa menyembuh. Itu kalau karena virus ya, Dok? Karena virus. Kalau karena bakteri kan kalau nggak diobati itu tidak diobati dengan baik bisa terjadi kesulitan bernafas, terus demam tinggi, terus kesadaran turun. Nah, komplikasinya infeksi yang sebenarnya hanya misalnya di rongga tenggorokan saja gitu, bisa masuk ke dalam, ke laring namanya, bisa juga masuk ke paru-paru jadi pneumonia. Terus ya, Dok ya. Iya, ada namanya saluran-saluran udara yang di dalam paru-paru yang halus-halus itu namanya bronkiolitis. Itu menyerang pada balita yang bisa menyebabkan sesek dan nantinya kalaupun sembuh bisa menyebabkan anak itu sakit asma nantinya ya. Gitu ya, jadi, Dok ya. Sebenarnya yang menyebabkan kematian itu kalau tidak diobati dengan benar, baik, terus terjadi komplikasi di tempat lain. Jadi lebih dalam lagi. Gitu. Bakteri-bakteri yang ada di saluran pernafasan yang menyebabkan infeksi ini, Bu Susi, itu bisa tersebar kan melalui darah bisa ke otak. Itu bisa menyebabkan radang otak.
itu yang bisa menimbulkan kematian gitu. Jadi ini penyebarannya bakteri ini cepat ya dok ya? Cepat melalui darah. Jadi pembuluh darah bisa kemana-mana gitu loh. Ini yang menyebabkan harus diobati dengan baik. Kalau tidak ya seperti ini. Tanda-tandanya kalau anak-anak sudah misalnya demam hidung tersumbat kan kita pikir hanya pilek flu biasa. Kan seringkali kita bilang ini virusnya influenza saja. Sebenarnya bisa memang influenza saja. Kita pikirkan influenza saja. Tetapi terus kok anak ini semakin demamnya semakin tinggi, memburuk, terus ada batuk-batuk, ada gitu. sesak nafasnya, terus ada agak nggak sadar, wah ini kemungkinan komplikasi. Komplikasi ya. Jadi harus dibawa ke rumah sakit secepatnya. Karena komplikasi ini pasti menyebabkan kematian. Dan kematian balita terutama untuk pneumonia ini tinggi ya di Indonesia khususnya dok ya. Kadang-kadang ya karena kan juga di Indonesia ada gizi buruk. Anak-anak dengan gizi buruk itu kalau lebih mudah komplikasi. Mudah komplikasi ISPA. ya. Nah kalau orang dewasa ISPA batuk pilek kan biasa. Diberikan obat di luar sembuh. Tapi kalau balita sama orang tua kadang-kadang ya ini bisa terjadi komplikasi. Komplikasi itu yang menyebabkan kematian ya dok ya. Iya. Nah ini bagaimana sih mengatasinya dengan baik dok? Kalau misalnya anak itu sudah mengalami demam, kemudian batuk-batuk, kemudian juga sudah ada sedikit sesak nafas gitu. Nah biasanya kalau dokter melihat itu semua lalu dia lakukan apa? Anak harus di rumah sakit atau dikasih obat aja? Biasanya ya menurut saya jangan sampai sesak ya. Kalau anak-anak sudah demam, terus flu batuk, sehari dicoba dengan obat-obat biasa, obat penurun panas, sudah tidak bisa ya berarti harus langsung ke dokter. Kalau sudah ada sesak ya harus masuk rumah sakit, tidak bisa tidak karena harus dibantu pernafasannya. Harus dibantu dengan O2. Apalagi kalau balita itu sering gagal nafas. Jadi kalau sudah sesak itu memang sudah harus masuk rumah sakit. Atau anaknya muntah terus-terusan, bisa saja itu batuk terus dia muntah. Kalau ada tanda-tanda anak masuk rumah sakit ya. Iya, kesulitan bernafas, terus agak nggak sadar, begitu kesadarannya menurun, terus nggak mau makan sama sekali, kan bisa menyebabkan dehidrasi. Itu ya harus masuk rumah sakit. Udah harus masuk rumah sakit seperti itu ya, karena dia harus diinfus ya. Kalau dehidrasinya parah kan dia harus diinfus juga ya dok ya? Iya, kalau di rumah sakit pasti diinfus karena ada obat-obatan yang harus dilewatkan dengan infus di cairan itu. Atau di pembuluh darah pokoknya maksudnya. Orang tua tidak boleh main-main kalau anaknya sudah batuk-batuk, apalagi sudah demam tinggi, lalu apa tadi tuh, udah hilang sedikit kesadaran itu sudah nggak boleh main-main, sudah harus langsung ke rumah sakit ya dok ya? Ya. Jadi kalau misalnya bisa sih sebenarnya begini, anak-anak sekarang itu juga tidak kalau pilek sedikit saja terus kita langsung obatkan gitu. Itu juga tidak harus begitu. Tidak melatih kekebalan anak. Oh begitu. Ya, jadi kalau anak-anak batuk dan pilek selama tidak ada panas, saya biasanya memberitahu itu. Selama tidak ada panas, kadang-kadang batuk, pilek sedikit, diobati saja di rumah di rumah mungkin dengan obat flu atau apa. Tapi kalau memang sudah ada panas, ya harus ke dokter karena nanti akan dilihat seluruhnya lagi apa tonsilnya membesar atau ada sesak atau ada apa begitu. Nah ini bagaimana mencegah anak-anak itu yang khususnya balita itu yang bisa mengalami komplikasi kalau terserang ISPA ya? Itu bagaimana mencegahnya dok? Ya, yang nomor satu kan ISPA ini kan ditularkan melalui udara ya Susi ya, atau percikan udara atau udara. Berarti kan tergantung dengan daya tahan tubuhnya orang, anak. Jadi anak ataupun orang dewasa siapapun harus makan makanan yang sehat. Supaya kekebalan tubuhnya baik. Baik, gitu ya. Minum vitamin. Gitu. Susu kalau anak-anak ya. Boleh susu terus cuci juga. Tangan. Oh, supaya bakteri supaya bakteri virus tidak masuk. Itu cuci juga tangan bisa. Harus ya. Iya. Terus kalau misalnya zaman sekarang ini ada vaksin juga untuk mencegah, ada vaksin influenza. Oh gitu ya. Boleh ya. Jadi kalau influenza itu kan sebenarnya ISPA yang ringan. Tapi nggak apa-apa karena influenza setelah infeksi virus ditumpangi dengan bakteri kan bisa menyebabkan komplikasi. Sekarang ada vaksin influenza. Ada vaksin juga untuk pneumonia. Ada vaksin juga untuk
radang-radang otak itu gitu. ya. Jadi semua ada vaksinnya. Semua ada vaksinnya untuk anak-anak balita. Mahal nggak, Dok, itu, Dok? Mahal ya. Tapi rencananya mungkin nanti pemerintah akan bisa menggratiskan vaksin nanti suatu hari untuk mencegah kematian balita lebih banyak ya. Iya. Supaya nggak flu batuk pilek ini komplikasi ke yang lebih berat sehingga menyebabkan kematian itu ya, Dok ya. Baik, terima kasih banyak atas wawasannya mengenai ISPA ini, Dok, dan sampai jumpa di lain kesempatan. Ya, sama-sama Bu Susi. Sahabat, semoga perbincangan mengenai mengatasi ISPA tadi bermanfaat bagi Anda dan keluarga. Tetaplah bersama Wanita Berpengharapan karena sesaat lagi Ibu Wihani STH akan memberikan siraman rohani untuk Anda. Namun sebelum itu, mari bersama-sama kita mendengarkan sebuah lagu berikut ini dengan judul Segala yang Terbaik. Selamat mendengarkan dan semoga Anda terhibur. Sahabat Wanita Berpengharapan, saya Wihani senang bersama Anda tentunya pada kesempatan yang indah ini. Saya yakin pengetahuan tentang kesehatan jasmani, khususnya tentang mengatasi ISPA yang dibawakan oleh Ibu Susi dan Dr. Megawati tadi, sangat bermanfaat bagi kita semua. Nah, sekarang jiwa kita pun membutuhkan kesehatan tentunya. Kali ini saya akan membagikan renungan buat kita semua dengan topik gadis bijaksana. Sahabat, mudah bagi kita untuk mengatakan dan menuduh orang tidak bijaksana dalam berkata dan bertindak. Bila kita mendengar orang bicara sembarangan dan ngawur, tentu kita akan menuduh orang itu tidak bijaksana, bukan? Tapi apakah kita tahu apa kata bijaksana atau bijak itu? Dan apakah kita sendiri adalah orang bijaksana? Sahabatku, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, bijaksana berarti selalu menggunakan akal budi. Bijaksana juga berarti arif, tajam pikiran, pandai, dan hati-hati dalam menghadapi kesulitan. Nah, di samping arti menurut KBBI, ada juga berbagai macam pendapat dari banyak orang tentang pengertian bijaksana. Ada yang mengatakan, bijaksana itu bisa diartikan tetap tenang dalam sebuah krisis. Ada pula yang mengatakan bahwa orang yang bijaksana itu berpikir positif dan lain sebagainya. Mungkin Anda juga memiliki pendapat sendiri mengenai arti kata bijaksana ini. Yang jelas, orang yang bijaksana adalah orang yang tutur kata dan tindakannya baik dan positif. Nah, apa sih untungnya menjadi orang bijaksana? Pertanyaan ini bisa saja ada dalam pikiran kita sekarang. Menurut para ahli psikologi, orang yang bijaksana bisa membuat keputusan dengan baik dan hidup lebih sejahtera. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda selalu membuat keputusan dengan baik, atau Anda sering salah mengambil keputusan dan hidup Anda tidak sejahtera? Saudaraku, dalam Alkitab, Tuhan Yesus memberikan sebuah perumpamaan tentang gadis bijaksana dan gadis bodoh. Perumpamaan itu tertulis dalam kitab Injil Matius, pasal yang ke-25. Nah, perumpamaan itu menceritakan tentang 5 gadis yang bodoh dan 5 gadis yang bijaksana. Mereka ini sedang menunggu kedatangan mempelai pengantin. Ke-10 gadis itu harus membawa pelita karena sang mempelai akan datang saat hari sudah gelap. 5 gadis yang bijaksana itu membawa persediaan minyak. Sedangkan 5 gadis yang dikatakan bodoh itu tidak membawa persediaan minyak. Ternyata,
mempelai datang terlambat sampai ke-10 gadis itu ketiduran. Nah, ketika ada tanda bahwa pengantin hampir datang, dan ketika mengetahui bahwa pengantin segera tiba, gadis-gadis yang bijaksana itu segera bangun dan membereskan pelita mereka. Sedangkan gadis yang bodoh tadi, mereka panik semua karena pelitanya padam. Lalu mereka mencoba untuk meminta minyak kepada gadis yang bijaksana. Sayangnya, minyak tadi tidak cukup untuk pelita gadis-gadis yang bodoh itu. Akhirnya, kelima gadis bodoh itu harus pergi untuk membeli minyak. Ketika kelima gadis bodoh itu sedang pergi membeli minyak, datanglah sang mempelai. Dan hanya gadis bijaksana yang bisa menyongsong kedatangannya dan ikut ambil bagian dalam pesta. Setelah semua masuk dalam ruangan pesta, pintu ditutup. Dan ketika pintu sudah ditutup, baru datanglah kelima gadis bodoh itu. Dan mereka tidak bisa masuk, walaupun mereka berteriak minta dibukakan pintu. Dan pada akhir perumpamaan itu, Tuhan Yesus berkata, "Karena itu, berjaga-jagalah, karena kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya." Sahabatku, apa arti perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus itu? Sahabat, Tuhan Yesus ingin mengingatkan kita akan kedatangannya pada suatu hari kelak. Kita diingatkan untuk senantiasa berjaga-jaga. Kita juga diingatkan agar kita tidak menjadi seperti gadis-gadis yang bodoh, tetapi menjadi gadis yang bijaksana. Gadis-gadis yang bijaksana akhirnya dapat menyambut dan menyongsong kedatangan mempelai pria dan bisa masuk ke dalam ruangan pesta bersama mempelai, karena pelita mereka tetap menyala. Sedangkan kelima gadis yang bodoh tadi tidak bisa menyongsong mempelai dan juga tidak bisa masuk ke ruang pesta bersama mempelai karena mereka datang terlambat dan pintu sudah tertutup. Harapan Yesus agar kita sebagai murid-Nya harus selalu berjaga-jaga, agar ketika Tuhan Yesus datang nanti, suatu ketika kita siap menyongsongnya dan tinggal bersama-sama Dia. Sahabat, apa yang harus kita lakukan agar kelak ketika Tuhan Yesus datang kembali, kita bisa dan siap menyambutnya, dan kita ikut masuk ke surga bersama-sama Yesus? Yang pasti, iman dan kesetiaan kita harus tetap ada dan menyala terus. Artinya, iman dan kesetiaan kita kepada Yesus tidak padam. Tidak boleh padam. Lalu, bagaimana agar iman dan kesetiaan kita kepada Yesus tidak padam? Tentu saja dengan selalu berkomunikasi dengan Tuhan Yesus setiap saat, agar kita semakin hari semakin dekat dengan Dia. Komunikasi dengan Tuhan Yesus bisa melalui doa, melalui pujian, dan dengan melakukan kehendak Tuhan Yesus. Jika kita lalai atau tidak memelihara komunikasi yang erat dengan Tuhan Yesus, maka iman kita lama-kelamaan akan lemah. Dan bahkan bisa hilang sama sekali. Bila kita terus menjalani komunikasi dengan Tuhan Yesus, maka kita akan menjadi murid-Nya yang bijak. Nah, kapan saja Tuhan Yesus datang kembali ke bumi ini, kita sudah siap menyongsongnya dan ikut pulang bersama Yesus ke rumah Bapa kita di surga. Bagaimana sahabat? Apakah kita saat ini sedang berusaha menjadi wanita yang bijak seperti kelima gadis bijak yang pelitanya terus menyala? Waspadalah bila iman Anda mulai lemah dan tidak pernah lagi berkomunikasi dengan Tuhan Yesus dalam bentuk apapun.
Jangan biarkan diri kita menjadi seperti gadis-gadis yang bodoh, yang tidak siap dan akhirnya ditolak oleh Tuhan Yesus pada saat kedatangannya. Tapi marilah kita terus berjuang menjadi wanita-wanita bijak yang selalu siap siaga setiap saat untuk menyongsong kedatangan Sang Raja kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati Anda. Baiklah sahabat, untuk mengakhiri bagian renungan kita hari ini, kita akan mendengar sebuah lagu berikut ini. Sahabat wanita berpengharapan, sayang sekali acara wanita berpengharapan sudah selesai dan kita harus berpisah. Semoga seluruh sajian kami hari ini bermanfaat buat Anda, dan bila Anda ingin menanggapi acara ini atau ingin membagikan pengalaman rohani, langsung saja hubungi Wanita Berpengharapan melalui SMS atau WA ke nomor 081 333 777 386. Sekali lagi saya ulangi, nomor yang bisa Anda hubungi baik melalui SMS maupun WA adalah 081 333 777 386. Akhirnya saya Susi mohon pamit dan sampai jumpa. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.